Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Adi Dewantoro dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi apa itu paragraf. Pada umumnya, kesulitan pertama kali dalam membuat karya tulis ilmiah adalah mengungkapkan suatu pikiran menjadi kalimat dalam bahasa ilmiah. Bahkan sebagian besar sering melupakan perbedaan antara paragraf dan kalimat. Masih banyak orang yang sulit membedakan antara satu kata, satu kalimat, maupun satu paragraf. Ini tentunya menjadi sebuah masalah yang harus segera kita selesaikan bersama. Suatu kalimat dalam tulisan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan mengaitkan dengan kalimat yang lain untuk membentuk suatu paragraf. Jadi, antara kalimat satu dengan kalimat yang lain itu saling berkaitan agar membentuk suatu paragraf. Sedangkan paragraf merupakan penyampaian kecil dalam sebuah karangan yang membangun suatu pikiran sebagai pesan yang disampaikan oleh penulis dalam karangan. Jadi boleh dibilang ini adalah penulis menyampaikan unek-uneknya secara kecil melewati suatu karya tulisan itu dengan ide-ide pokoknya, atau sebuah pesan langsung yang disampaikan melalui karya tulis ilmiah atau karya lain. Dengan paragraf atau alinea adalah suatu bentuk bahasa yang merupakan hasil penggabungan dari beberapa kalimat. Di sini dalam artian beberapa kalimat itu bisa sampai 10, 20, itu tergantung orangnya yang ingin meletakkan ini dalam satu paragraf ada berapa kalimat, paragraf kedua ada berapa kalimat itu. Kecuali kita sebagai mahasiswa yang sedang berkuliah tentunya mendapat instruksi tersendiri dari dosen, misalkan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, buatlah sebuah rangkuman ini, ataupun buatlah makalah yang berjudul ini. Pasti kita disuruh atau membuat paragraf dengan terdiri dari beberapa kalimat. Tentunya berbeda sekali antara mahasiswa dengan yang pelajar ataupun masih orang biasa itulah. Karena dari instruksinya juga mungkin berbeda antara pelajar dengan mahasiswa gitu. Dalam upaya menyusun beberapa kalimat menjadi paragraf, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di sini ada dua hal, yaitu yang pertama kesatuan dan yang kedua adalah kepaduan. Kesatuan adalah atau berarti seluruh kalimat dalam paragraf itu membahas hanya satu gagasan pokok atau gagasan tunggal. Di dalam satu paragraf itu terdapat gagasan atau ide pokok yang menjelaskan tentang keseluruhannya. Entah nanti paragraf 1 pasti ada, paragraf kedua pasti ada, tergantung penulisnya nanti itu seperti apa. Selanjutnya adalah kepaduan, berarti seluruh kalimat dalam paragraf itu kompak saling berkaitan mendukung gagasan tunggal dari paragraf tersebut. Yang dimaksud kompak di sini adalah ya hampir sama itu, antara paragraf itu kompak saling berkaitan. Di tiap kalimat itu saling berkaitan untuk membentuk suatu paragraf yang menghasilkan ide atau gagasan atau ide pokok dari suatu paragraf itu. Selanjutnya, dalam kenyataannya memang seringkali kita menjumpai alinea yang hanya terdiri dari satu kalimat, dan ya hal itu masih bisa dimungkinkan, tapi wujud alinea seperti itu dianggap sebagai pengecualian karena di samping bentuknya yang kurang ideal jika ditinjau dari segi komposisi. Alinea semacam itu jarang digunakan dalam karya tulis ilmiah.
Juga kita tidak mungkin kan melihat karya tulis ilmiah hanya satu paragraf atau satu kalimat maksud saya. Paling tidak dalam suatu karya ilmiah itu terdapat beberapa kalimat yang menghasilkan satu paragraf. Ya sebenarnya ada satu paragraf itu satu kalimat, tapi saat ini sangat jarang atau langka sekali ditemukan seperti itu. Jadi paragraf juga dibutuhkan untuk mengungkapkan ide yang lebih luas dari sudut pandang komposisi. Dia harus mencari ide yang lebih luas lagi daripada dari segi komposisi. Pembicaraan tentang paragraf sebenarnya sudah memasuki kawasan wacana atau karangan. Sebab formal yang sederhana boleh saja hanya terdiri dari satu paragraf. Jadi, tanpa kemampuan menyusun paragraf, tidak mungkin bagi seseorang untuk menciptakan sebuah karangan. Ya, seseorang tidak tahu satu kata itu apa, satu kalimat itu apa, satu paragraf itu apa. Tentunya bakal sangat kesulitan sekali jadi untuk membuat suatu karya tulis, baik itu bisa ilmiah maupun yang lain. Di sini ada beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian paragraf itu. Yang kedua, fungsi paragraf. Yang ketiga, jenis-jenis paragraf. Dan terakhir adalah ciri-ciri dari paragraf. Langsung saja kita ke materi pertama, pengertian paragraf. Menurut Ayu 2014, tahun 2014, dan Salamadian tahun 2018, paragraf adalah kumpulan dari kalimat yang mempunyai satu ide pokok dan penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru dalam menjalankan kita sebagai mahasiswa dalam menjalankan tugas. Pasti kan ada yang namanya paragraf, jadi harus menjorok ke dalam. Itu caranya ada dua sebenarnya, tapi sebenarnya ya tergantung orangnya. Jadi cara yang pertama adalah memakai spasi dengan 5 ketikan atau ketukan, atau tidak memakai tab. Kalau memakai tab itu agak rumit karena harus memakai garis bantu yang ada di atas biasanya itu di Word, Microsoft Word. Selanjutnya, nama lain dari paragraf adalah alinea. Ya kan, mungkin di SD atau SMP, SMK, SMA kalian pasti menjumpai namanya alinea. Kalimat utama dalam alinea ketiga tersebut adalah apa? Masih ada juga beberapa orang yang masih belum paham. Padahal paragraf itu sama dengan alinea. Selain yang saya sebutkan tadi, paragraf juga mempunyai beberapa pengertian. Pertama adalah paragraf adalah karangan mini, yang artinya semua unsur karangan yang panjang ada dalam paragraf. Jadi karangan yang panjang itu pasti ada dalam paragraf. Yang kedua, paragraf adalah satuan bahasa tulis yang terdiri dari beberapa kalimat yang tersusun secara runtut, logis, dalam satu kesatuan ide yang tersusun secara lengkap, utuh, dan padu. Ini saya akan membahas tentang bahasa tulis yang terdiri beberapa kalimat tersusun secara runtut, logis. Secara runtut artinya dia bersambung atau belum terputus ya. Logis itu dapat dicerna akal atau masuk akal. Jadi misalkan kalau dalam suatu paragraf dalam kalimat pertama membahas tentang mobil, terus tiba-tiba paragraf atau kalimat yang ketiga membahas tentang misalnya makanan buah. Nah kan nggak mungkin, nggak masuk akal, berarti kan bukan paragraf. Kalaupun paragraf itu melenceng dari topik. Jadi dalam pembuatan paragraf juga harus dipakai logisnya, apakah masuk akal atau tidak. Selanjutnya, dalam satu kesatuan ide yang tersusun secara lengkap. Jadi kita harus lihat dari itu, menggunakan kalimat yang runtut, logis dalam satu paragraf yang lengkap, utuh hampir sama saja ya. Jadi tidak ada yang kurang, dan padu. Yang padu itu kesesuaian.
Selanjutnya, pengertian paragraf yang lain adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang mengungkapkan suatu informasi dengan kalimat utama sebagai pengendali dan kalimat penjelas sebagai dukungannya. Paragraf sebagai suatu informasi atau menjelaskan suatu informasi di mana kalimat utama entah di awal atau akhir paragraf itu sebagai pengendali atau inti dari pokok permasalahan, serta kalimat penjelas yang mendukung kalimat utama atau inti tersebut. Pasti dalam suatu paragraf atau satu artikel itu ada dua kalimat itu, kalimat utama atau inti serta kalimat penjelas. Saya yakin pasti setiap artikel ada seperti itu. Kecuali memang kalau karyanya itu singkat, padat, jelas, itu nggak tahu lagi gimana. Selain itu juga ada beberapa para ahli yang menyampaikan pendapatnya tentang pengertian paragraf. Yang pertama adalah Ramlan. Paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendali. Baru saja kita bahas tadi di pengertian lain paragraf di poin nomor 3, di mana kalimat utama atau inti itu sebagai pengendali atau inti, sedangkan kalimat penjelas adalah sebagai pendukung dari kalimat utama itu tadi. Selanjutnya dari Handayani, paragraf adalah serangkaian kalimat yang saling bertalian untuk membuat sebuah ide atau gagasan baru, yang hampir sama seperti pengertian paragraf di awal tadi. Jadi adalah serangkaian kalimat yang saling berkaitan untuk membentuk sebuah ide atau gagasan yang baru. Selanjutnya dari Wiyanto, paragraf merupakan sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu unit pokok pikiran. Hampir sama ya, jadi dari ketiga para pakar ahli tadi tersebut ya hampir semuanya mirip jawabannya. Jadi kalau bisa disimpulkan menurut saya sendiri ya, paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang saling berkaitan untuk membentuk sebuah ide atau gagasan yang baru. Seperti itu. Di ketiga para ahli tadi hampir sama semuanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi paragraf. Fungsi paragraf menurut Salamadian tahun 2018 di halaman kedua, paragraf memiliki berbagai macam fungsi. Di antaranya, yang pertama, paragraf dalam sebuah kalimat dapat menjadi pengantar ide-ide, isi kalimat, dan kalimat penutup pada tulisan yang dibuat oleh penulis. Jadi dalam paragraf kita ibaratkan sebagai kayak surat ya. Ada pembuka, ada isi, ada penutup. Ide-idenya bisa tersampaikan dan dapat digolongkan di situ. Jadi bagian ini penulis bisa taruh di sini, bagian ini bisa taruh di sini, seperti itu. Paragraf adalah sebagai menjadi pengantar ide-ide, isi kalimat penutup. Nomor 2 adalah mencurahkan suatu perasaan dan pemikiran si penulis dalam suatu karya atau kalimat dalam bentuk tulisan yang dibuat secara logis dan dapat dipahami oleh pembaca. Jadi si penulis bisa mencurahkan satu perasaannya dan dituangkan ke dalam karya tulisnya, disertai dengan kalimat yang atau kalimat yang logis, jadi dapat dicerna di akal atau masuk akal gitu ya. Selanjutnya, paragraf dapat membantu pembaca untuk memahami segala sesuatu mengenai isi dan topik. Paragraf ya berfungsi sebagai membantu pembaca untuk mengenal isi dan topik dari bacaan. Ya, mulai dari topik ini misalkan menarik, berarti dia kemungkinan dia juga mau membaca sampai isi dan penutup. Andaikan topiknya kurang menarik, tentu otomatis si pembaca tersebut kayak ogah gitu ya, kayak nggak mau membaca sampai selesai karena topiknya sudah gak menarik.
Jadi menurut saya di sini dalam pembuatan karya tulis ilmiah maupun yang lain, diperhatikan dulu topiknya. Ini apakah logis ataupun apakah ini juga menarik. Kalau menarik kan otomatis orang ini mau lihat karanganku lah, karena sudah punya pandangan seperti itu. Dia wajib atau paling enggak dia harus memikirkan topik apa yang dia buat. Selanjutnya ada lagi membantu penulis dalam mengembangkan sebuah gagasan atau ide dari segala sesuatu yang berhubungan dengan topik yang ingin ditulis. Ini hampir sama. Kayak ini ya inti dari 1 sampai 3 itu. Ya, jadi intinya sebagai curahan atau perasaan dari si penulis yang dituangkan ke dalam suatu karya tulisan. Setelah itu kita mengarah ke jenis-jenis paragraf. Jadi menurut Salamadian tahun 2018 dan Sastrawan Muda tahun 2018, paragraf dapat kita golongkan menjadi beberapa jenis. Jadi ada 3 jenis yang akan kita bahas kali ini. Ada jenis paragraf berdasarkan fungsi, yang kedua berdasarkan letak gagasan utama, dan yang ketiga adalah isi. Kita mulai dari jenis paragraf berdasarkan isi. Yang jenis paragraf berdasarkan fungsi ini pasti ini sama seperti dengan penjelasan kita yang awal tadi. Jadi ada paragraf pembuka, ada paragraf isi, dan paragraf penutup. Di paragraf pembuka ini intinya adalah supaya penulis itu membuat pembaca ingin tahu apa isi dari artikelnya secara keseluruhan itu. Jadi saya beri contoh langsung. Kali ini kita akan membahas tentang manfaat kelapa untuk kesehatan. Nah, di sini udah ada terdapat kata dan kalimat. Kali ini kita akan membahaslah itu. Tergantung orang yang membaca itu mau tertarik atau enggak sama kalimat itu. Kali ini kita akan membahas. Selanjutnya apa yang akan dibahas juga menjadi penentu apakah dia akan membaca sampai ke bawah. Kali ini kita akan membahas tentang manfaat kelapa untuk kesehatan. Nah, ini juga sudah memberikan kita jawaban bahwa kalimat inilah yang membuat rasa keingintahuan pembaca terhadap artikel yang dilihatnya. Selanjutnya kita ke paragraf isi. Ini adalah berisi bagian-bagian pokok atau inti dalam suatu karangan. Jadi misalnya tadi kan kali ini kita akan membahas tentang manfaat kelapa untuk kesehatan. Nah, di sini adalah penjelasan manfaat-manfaat dari kelapa tersebut. Tentunya pembaca bakal tertarik ketika dia melihat pertama kali topiknya, judulnya, dan paragraf pembukanya. Itu menjadi inti apakah nanti paragraf isi dan penutup itu akan dibaca atau enggak. Paragraf isi seperti itu, dan penutup ini adalah berisi kesimpulan dari paragraf pembuka dan isi. Jadi biasanya kalau si penulis itu sudah menjelaskan ini, dia mengucapkan berupa terima kasih ataupun saran atau kritik maupun penjelasan kembali suatu hal yang dijelaskan di paragraf isi. Misalkan saya kasih contoh seperti ini. Demikian beberapa manfaat dari buah kelapa yang bisa saya bagikan, semoga dapat bermanfaat. Jadi dia sangkut pautkan dengan paragraf isi tadi. Jadi dia itu sudah menjelaskan manfaat buah kelapa dan mengucapkan terima kasihnya. Lalu penutup, kalimat penutup. Oke, selanjutnya kita ke jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Pastikan sudah tahu di jenjang SMP, SMA maupun SMK
Sudah tahu jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya. Ada yang deduktif, induktif, dan campuran. Deduktif itu adalah kalimat utama yang terdiri di awal. Kalimat utamanya terdapat di awal kalimat. Sedangkan induktif, kalimat utama berada di akhir paragraf. Dan campuran, dalam satu paragraf itu terdapat dua kalimat utama, yaitu di awal dan di akhir. Untuk yang di paragraf campuran itu, di mana kalimat utama yang berada di akhir ini menegaskan kembali apa yang telah dijelaskan di kalimat utama di awal paragraf. Saya beri contoh seperti ini. Bahasa sangat penting bagi kehidupan kita. Untuk melakukan interaksi, kita menggunakan bahasa. Untuk kerjasama, kita menggunakan bahasa. Untuk mewarisi dan mewariskan kebudayaan, kita memerlukan bahasa. Sekali lagi, betapa sangat pentingnya bahasa bagi kehidupan kita. Nah, di sini sudah kita dapat simpulkan bahwa kalimat utama yang ada di awal paragraf adalah bahasa sangat penting bagi kehidupan kita. Dan kalimat utama di akhirnya adalah sekali lagi betapa sangat pentingnya bahasa bagi kehidupan kita. Jadi itu menekankan kembali dari isi kalimat utama yang berada di awal paragraf tadi. Selanjutnya, jenis paragraf berdasarkan isinya. Ada paragraf deskriptif. Jadi di sini paragraf yang menggambarkan suatu keadaan sehingga para pembaca seolah-olah ikut melihat, mendengar, merasakan, ataupun terlihat dalam peristiwa yang digambarkan penulis dalam suatu karyanya. Jadi misalkan saya ibaratkan seperti ini. Saya berada di Pulau Merah. Nah, saya mendeskripsikan di artikel saya itu, ini ada gunung. Gunungnya sangat cantik. Ada sebuah kapal yang sangat unik. Belum saya naiki dan sepertinya sepertinya enak. Lanjutnya ada pemandangan pantai yang bagus dan jangan sampai kelewatan juga sunsetnya yang begitu indah. Lah, dengan otomatis siapapun yang melihatnya pasti ikut merasakan atau membayangkan bagaimana sebenarnya tempatnya itu seperti apa ya. Terus pertama itu seperti kayak masih belum tahu apa-apa, tapi kita sudah deskripsikan kayak terdapat gunung, ada kapal yang menarik, serta sunset, itu otomatis dia langsung sudah dapat meskipun bukan tempat yang sebenarnya. Paling enggak dia sudah ikut merasakan apa yang kita bahas di artikel. Itu yang paragraf deskriptif. Yang kedua adalah eksposisi. Paragraf eksposisi pasti sudah tahu eksposisi. Eksposisi kan artinya tahapan. Di paragraf eksposisi di sini adalah bertujuan untuk memberitahu, menjelaskan atau menerangkan sesuatu permasalahan sebisa mungkin oleh penulis itu diterangkan secara detail dengan urutan-urutan tertentu sehingga pembaca itu memahami isi paragrafnya, isi artikelnya. Sebagai contoh aja kita mengoperasikan HP. Yang pertama kita tombol power on. Yang kedua kita slide layar bisa ke atas atau ke bawah. Yang ketiga, jika ingin menggunakan menu, klik tombol yang ada di mana gitu ya misalnya ya. Keempat, misalkan ini langsung ke mematikan HP. Jika ingin mematikan HP, Anda mengikuti langkah seperti ini. Misalkan pertama, keluar dari aplikasi yang sedang digunakan. Kedua, pastikan riwayat dikosongkan. Dan ketiga, silakan tombol power off. Nah, seperti itu.
Seperti itu. Eksposisi pokoknya adalah urutan atau langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Seperti halnya kayak teks eksposisi gitu ya. Pembelajaran kayak SMP SMK itu pasti ada lah ya. Intinya adalah langkah-langkah. Ada lagi narasi. Narasi ini hampir sama kayak paragraf deskriptif. Jadi pembaca itu juga mengikuti apa yang kita rasa, apa yang kita alami. Jadi seolah mengalami juga apa yang kita ceritakan di artikel itu. Mungkin bisa saya kasih contoh sedikit, kayak saya dan teman saya ingin berangkat ke alun-alun Kota Malang. Akan tetapi tiba-tiba kondisi hujan dan kami pun basah. Akan tetapi semangat kami tidak pudar. Kami tetap meneruskan perjalanan ke alun-alun. Sesampainya di sana, kami menemui beberapa spot yang cocok untuk berfoto. Sangat disayangkan jika para pengunjung atau para wisatawan yang berkunjung di alun-alun ini tidak menempati spot-spot area tersebut yang cocok untuk digunakan sebagai tempat foto. Dan di alun-alun tersebut juga terdapat buah masjid yang sangat megah, yaitu Masjid Jami, yang biasanya para muslimin atau muslimah muslimin atau muslimah menyempatkan diri untuk beribadah di Masjid Jami setelah bisa bermain di alun-alun di situ. Yang contohnya seperti itu. Jadi setelah saya jelaskan itu, pasti ya bisalah seseorang itu membayangkan, merasakan, oh ini, aku mau ke sana tapi tiba-tiba hujan. Sampai di sana aku ketemu tempat-tempat yang menarik. Nah, seperti itu. Jadi paragraf narasi dan deskriptif ini hampir sama. Jadi seolah-olah itu seseorang yang membaca merasakan apa yang kita rasakan juga dalam cerita. Paragraf argumentasi. Mas argumentasi kan udah tahu ini artinya pendapat atau opini. Jadi paragraf ini berisi opini si pengarang. Jadi bukan dari unek-unek atau suatu perasaan yang langsung ditulis, tapi pendapat. Pendapat ini juga kan belum pasti benar dan belum pasti salah. Jadi masih 50-50. Ini berbeda dengan paragraf kayak yang tadi, narasi, terus deskriptif, itu kan fakta. Selanjutnya ada persuasi. Di sini ada paragraf yang isinya mempengaruhi atau membujuk pembaca agar tertarik dengan gagasan yang dibuat. Misalkan kalau pendek ini bukan paragraf sebenarnya. Mari kita lawan COVID-19. Nah, itu bisa saja masuk ke paragraf persuasi asalkan bisa dikembangkan lagi kalimat-kalimat serta paragraf-paragrafnya. Kalau singkat tadi, mari kita lawan COVID-19, itu bukan paragraf, akan tetapi itu bisa berupa poster. Ya, berupa ajakan juga, tapi yang kita bahas di sini adalah paragraf persuasi. Ada namanya paragraf, berarti kan otomatis terdiri dari beberapa kalimat menjelaskan suatu topik. Ya. Selanjutnya ada ciri-ciri paragraf. Selain ada fungsi dan jenis-jenis, paragraf juga memiliki ciri-ciri. Menurut Salamadian tahun 2018 halaman keempat, paragraf juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, yang sudah seperti kita bahas tadi, kalimat pertama atau utama paragraf harus masuk ke dalam atau condong ke dalam dengan beberapa ketukan spasi 5 tadi kan, atau tidak pakai tab. Biasanya ketukan 5 spasi ini dipakai untuk jenis kalimat atau karangan biasa. Kalau saya, pengetahuan saya sih kebanyakan langsung pakai tab gitu ya.
Paragraf biasanya digunakan sebagai pikiran utama dalam sebuah kalimat atau topik yang sudah ditentukan oleh penulis. Jadi penulis itu sudah mendapatkan ide dan tinggal dituangkan ke dalam suatu karya, itu berupa paragraf. Kalimat topik dan kalimat pengembang dalam paragraf memiliki fungsi dalam penulisan, di mana fungsi tersebut menjelaskan atau menerangkan pikiran utama dari penulis dalam menuliskan sebuah karya atau karangan dalam sebuah kalimat topik. Ya bersama tadi ya, kalimat penjelas ini adalah sebagai pendukung dari kalimat utama yang tentunya terdapat yang ada topik yang dibicarakan, ada kalimat utama tentu yang mewakili dari tiap paragraf, selanjutnya ada kalimat penjelas, pasti ada dalam suatu artikel atau karya ilmiah. Jadi bisa disimpulkan juga dari sini, dari awal materi yang kita bahas hari ini sampai terakhir, paragraf itu adalah suatu bahasa tulis yang terdiri dari beberapa kalimat yang tersusun secara runtut logis dalam satu kesatuan ide yang tersusun secara lengkap, utuh, dan padu. Secara runtut, tadi kan sudah saya bilang runtut itu berkelanjutan, bersambung, tapi belum pasti dia terputus. Dan logis ini masuk akal, dapat diterima di otak ini. Selanjutnya yang tersusun secara lengkap, utuh, dan padu dalam satu paragraf. Jadi lengkap dan utuh itu sama saja, tidak ada celah atau tidak ada kurang. Dan padu itu adalah kesesuaian. Selanjutnya ciri-ciri paragraf yaitu tadi memakai spasi, kita memakai 5 ketukan. Kalimat pertamanya itu condong ke dalam dengan 5 ketukan spasi. Selanjutnya paragraf juga memiliki pikiran utama, gagasan utama, menggunakan kalimat topik dan selebihnya kalimat pengembang. Jadi seperti yang baru saja kita bahas tadi, ada topik, ada kalimat utama inti, dan kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Di ketiga hal itu juga pasti ada dalam suatu artikel yang menggunakan paragraf. Lanjutnya ada fungsi paragraf dapat menjadi pengantar ide-ide, isi kalimat, dan kalimat penutup. Ya, ada pembuka, isi, dan penutup. Yang dibuat oleh penulis berdasarkan curahan atau suatu perasaan dan pemikiran si penulis. Jadi si penulis itu mencurahkan perasaannya dan dituangkan dalam suatu karya tersebut. Selanjutnya adalah memudahkan penulis untuk menyusun ide-ide tentang tulisan yang akan dibuat. Seperti tadi, si penulis itu bisa menggolongkan mana bagian awal, bagian isi, dan mana bagian akhir. Itulah fungsi paragraf. Selanjutnya ada jenis-jenis paragraf, bisa kita simpulkan ada 3. Yang pertama, jenis paragraf berdasarkan fungsi, kedua jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama, dan ketiga adalah jenis paragraf berdasarkan isi. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati saudara. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya juga masih belajar, jadi ya mungkin terdapat kata-kata yang kurang enak ya bagi saudara sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.